Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku. Sambil nunggu sahur kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kali ini kita akan membahas masalah pengapian Air-King. Ya, sebelumnya apabila nanti ada salah kata atau salah penjelasan yang mohon dikoreksi, karena kita juga masih belajar. Nggak ada salahnya saling mengingatkan. Kita membahas pengapian Air-King. Kenapa kok kita ngebahas pengapian Air-King? Karena pengapian itu sangat berperan penting dan mendominasi dalam settingan motor tersebut. Karena kalau pengapiannya bagus sesuai kebutuhan mesin, itu otomatis kendaraannya juga sehat, tenaganya enak, gesit, bensin irit, itu pasti itu, dan nggak bisa dipungkirin. Nah, kali ini kita membahas seandainya motor kita sendiri ya, kita udah dandanin, kita masukin bengkel, udah dioprek sono sini, udah di porting, udah segala macem, bahkan udah pakai spare part racing, tapi hasil yang diinginkan nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, di situ mesti kita cek semua, ada satu dari spool. Kalau emang pengapiannya masih asli pakai Air-King, spool api, kedua pulser seperti ini spool apinya, ini kita bikin sendiri semua. Alhamdulillah ya sob ya, kita semua bikin sendiri, seperti blok seher, kerak as, spool, pulser, CDI, kita semua bikin sendiri. Jadi kita tahu speknya mesinnya seperti apa dan spool yang kita kasih seperti apa, CDI yang cocok seperti apa. Nah, di situ keuntungannya kalau kita semua ngerakit sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan mesin tersebut. Nah, seperti ini Karen pulser, ini stok Karen pulser ya sob ya. Jadi kalau pengapian itu sebenarnya berperannya sekitar 60% untuk kendaraan tersebut. Apabila kita atur semua dari spool api, spool pulser nyampe ke CDI, itu akan bertambah sekitar 60, bahkan bisa nyampe 70% kalau spare partnya itu, spare part CDI nya maksudnya ya, spare part CDI nya itu ketemu yang bagus, hasilnya akan maksimal. Cuman kadang ya begini ya, kayak ini, kayak Miller seperti ini, walaupun kodenya sama, kadang hasil yang didapat berbeda, bahkan dalam satu toko pun juga begitu gitu. Makanya kadang kok ada yang mintanya spuyernya kecil, motor udah enak, udah padat, ada yang minta spuyernya naik karena apinya lebih besar. Ya dari situ tadi, karena komponen dari elektronya aja udah, kadang ada yang
berbeda walaupun sama kodenya. Nah di situ makanya jangankan kok yang ini ya, yang rakitan, kadang yang pabrikan aja ada yang begitu juga. Nah di situ tadi yang mesti kita jadi pertimbangkan, dan kita bantu biar CDI-nya itu lebih pintar untuk membaca timing api dan kecepatan untuk melontarkan api ke koil. Maksudnya untuk memindahkan api yang dari CDI ke koil itu lebih cepat, kita bantu dari spool. Nah spoolnya ini kalau bisa jangan terlalu besar kapasitasnya, karena apa, kalau terlalu besar powernya besar tapi yaitu sepuyer minta naik, nggak cocok kalau buat harian, apalagi buat touring. Kalau buat balap kan cuman sekali doang, cuman juga kalau terlalu besar atasnya juga kurang jalan, top speednya itu sob. Bagi yang ingin memesan CDI buat touring atau pengapian sepaket King spool CDI, yang mau pesan silahkan. Buat touring bisa, buat balap bisa, nanti kita sesuaikan speknya. Dan yang ingin merubah mesin untuk balap atau buat harian touring enak, bisa dikirim. Kalau mau lihat lebih banyak di postingan, mau lihat di YouTube-nya atas nama, kita tulis ya sob ya, atas nama Sutikno AI. YouTube-nya alamatnya ini sob, nggak kelihatan ya. YouTube-nya namanya ini. Silahkan bagi yang mau ngecek Facebook-nya, kalau mau ngecek di FB-nya Sumber Urip Motor, namanya Sutikno AI. Nah, kita berdomisili di Bekasi Barat, perbatasan dengan Jakarta Timur. Hanya 5 meter kita udah masuk Jakarta Timur. Nah, pokoknya kalau motornya mau sehat, mesinnya udah habis banyak, udah diganti ini itu masih nggak sehat, kuncinya di sini. Dan kalau bisa knalpot itu juga penting untuk disesuaikan. Kalau bisa jangan, kalau seumpamanya pakai knalpot yang bobokan jangan di volume perutnya, jangan di bawah knalpot standarnya sebelum dibobok. Kalau volume perut knalpotnya itu di bawah volume knalpot aslinya sebelum dibobok, otomatis motor cuma suaranya aja yang kenceng, larinya enggak. Power besar tapi tenaga yang keluar itu enggak maksimal karena terlalu cepat pembuangannya, itu yang jadi masalah. Soalnya gimana pun juga mesin itu membutuhkan tendangan balik dari knalpot pada posisi kompresi. Enggak semuanya harus keluar, enggak. Di situ tadi yang mesti jadi catatan.
Jadi knalpot itu harus ada yang sebagian kesimpan, ada yang sebagian keluar untuk dibuang biar tenaganya lebih bagus. Kalau pakai knalpot kolong, usahakan untuk memilih diameter perut itu minimal 37 mili, 37 diameter perutnya. Nah, dari 37 cm ya, bukan mili. Kalau mili kan cuman berapa itu. Jadi kalau knalpot kolong kita lihat desain dari lehernya juga, lehernya kalau bisa itu lebih besar, leher yang dapat blok seher, perutnya minimal 37. Nah, di situ panjang perut juga kita jadi perhitungan. Jadi jangan asal oh ini bentuknya bagus, bahannya galvanis, apa bahannya itu apa karbon. Nah, dari situ jangan dari situ kita untuk memilih knalpot. Kalau emang pengen tenaga enak, tapi kalau mau pengen cuman buat fashion ya terserah, yang kayak bahan-bahan stainless nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau buat tenaga pasti yang enak plat karat sama galvanis, itu yang paling enak kalau buat knalpot. Juga ditentukan dari volume knalpot juga. Nah, dari situ baru kita bisa ngerasain gimana enaknya mesin kalau semuanya itu mendukung. Karena apa, mesin itu bukan dari blok aja. Kadang orang udah salah persepsi, oh iya ini motor saya udah di porting bloknya kok larinya segini aja, padahal karbu udah disetting. Soalnya yaitu tadi bos, soalnya mesin itu satu kesatuan, jadi semua saling mendukung untuk menghasilkan tenaga yang lebih bagus. Kalau semua itu saling mendukung ya insya Allah itu kendaraannya itu sehat dan akan menghasilkan power, dan tentunya motor pasti cepat untuk lari di situ tadi. Nah, nanti kalau seumpamanya cek sound CDI sama sepul, nanti kita ulas lagi, kita bahas lagi. Syukur-syukur ada video cek tes jalannya, nanti kita upload. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesanan pengapian dari Kalimantan. Siang ini akan kita pak, kita kirim ke saudara kita yang di Kalimantan. Dia pesan satu set berikut sepul api dan pulsar. Ini satu set, dan ini CDI yang baru kita rakit, akan kita tes langsung di kendaraan. Setelah kita tes memenuhi kelayakan dan sesuai keinginan, akselerasinya, tenaganya, baru kita masukkan ke casing, kita cor dan kita kirim. Jadi alangkah bagusnya kalau kita ngetes CDI rakitan itu langsung ke motornya, bukan pakai alat yang di atas meja kita lihat apinya sebesar apa, tapi yang kita rasakan tenaganya di motor seperti apa. Dan waktu setiap perpindahan gigi, napasnya itu jadi panjang atau responnya gimana, motor mau ngelempar enggak. Nah,
Nah di situ ntar kita kalau kita pasang di kendaraan yang kita pakai sih motor standar ya sob ya, motor standar porting semi harian. Kalau seumpamanya kita pasang di situ hasilnya memuaskan, berarti kalau buat porting harian atau porting harian touring, insya Allah lebih jos dan tenaganya lebih yahut. Apalagi nanti kalau ada yang request buat balap, kita bisa sesuaikan dengan spool, dan spool pulser itu racikannya beda, tidak sama dengan seperti yang buat harian touring. Ini kita tes TJE yang mau dicor. Kita tes dulu untuk suaranya seperti apa, powernya gimana, baru nanti kita coba jalan. Standar semua. Ini kita coba yang mau dikirim hidup enggak, takutnya nanti sampai sono nggak hidup. Yang buat nyoba motornya speknya standar, portingnya semi, dan yang CDI mau dikirim kita sudah hidup, jadi kita lakukan pengepakan dan pengiriman.